Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang upaya banding dalam perceraian. Kelompok 6 beranggotakan Keisha, Fadia, Hegal, Gita, dan Intan. Manusia memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya sejak lahir di dunia. Kehidupan manusia membutuhkan interaksi. Interaksi sosial terdiri dari hubungan timbal balik antara dua atau lebih individu dengan masing-masing individu yang terlibat memainkan peran secara aktif. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi bukan hanya hubungan antara individu. Pasangan yang tidak melakukan tugas rumah tangganya dengan baik tidak akan mencapai tujuannya sebagai pasangan rumah tangga yang tidak bahagia sehingga mereka bercerai. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi. Anak menderita dampak psikologis, fisik, dan hukum akibat perceraian orang tua. Anak-anak dapat mengalami kerugian psikologis dan fisik jika orang tua mereka bercerai. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut, karena perceraian dapat menyisakan luka dalam benak anak. Pembahasan prosedur berperkara tingkat banding. Yang pertama, pengajuan permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak pemberitahuan putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Yang kedua, pembayaran biaya perkara. Pemohon banding wajib membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pemberitahuan kepada terbanding. Setelah permohonan diterima, panitera melalui jurusita memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak terbanding. Yang keempat, pengajuan memori dan kontra memori banding. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding, sedangkan terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang kelima, ada inzage, yaitu pemeriksaan berkas. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Agama. 6. Pengiriman berkas Pengadilan Tinggi Agama. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diterima. 7. Penyampaian salinan putusan. Setelah putusan banding dijatuhkan, salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Agama untuk disampaikan kepada para pihak. 8. Upaya hukum lanjutan. Dalam waktu 14 hari setelah salinan putusan disampaikan, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi jika tidak puas dengan putusan banding. Dasar hukum banding diatur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR untuk wilayah Jawa dan Madura. Yang kedua ada pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada pasal 3 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Kesimpulannya, banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Proses banding di Pengadilan Agama merupakan serangkaian tahapan hukum yang dimulai dengan pengajuan permohonan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diterima. Pemohon wajib membayar biaya perkara, kemudian pihak terbanding diberitahukan. Kedua belah pihak dapat menyampaikan memori dan kontra memori banding. Selanjutnya mereka diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara. Berkas perkara harus dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu maksimal 1 bulan. Setelah putusan banding dijatuhkan, salinannya disampaikan kepada para pihak.
Jika masih tidak puas, para pihak dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan banding.